Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ba'du, khatimatun ai hadhihi khatimatun. Qala ngendika sapa Asyihab Ar-Ramli fi syarhi manzumati Ibnul Imad wa tu'rafu lan den werwi apa al-qillatu setitik wal kasratu lan akeh bil adati kelawan adat. Fama maka utawi perkara yaqau kang tumiba opo at-talattuhu belepotan berlumuran bihi kelawan ma wayak surulan angel opo al-ikhtirazu ngrekso anhu saking ma faqalilun maka iku aran kidik. Wa malan utawi perkara zada kang tambah apa ma fakathirun maka iku akeh. Li anna aslal afwi karena satuhune hukum asale den ngapura iku innama asbatnahu angin pestine netepaken sapa kita hu ing aslul afwi li ta'adzuril ikhtirazi karena angele ngrekso. Fal yanzur maka becik ningalana sapa wong aidon khalimali fil farqi ing dalam perbedaan bainal qalili ing dalam antarane najis kang kidik wal kathiri lan kang akeh. Ilaihi maring ta'adzuril ikhtiraz. Ilaihi maring ta'adzuril ikhtiraz. Jadi kemarin dikatakan najis itu kalau sedikit, ada najis yang kategorinya sedikit dan ada kategorinya banyak. Kalau sedikit tidak terlihat maka nanti jadinya makfu kalau di pakaian. Tapi kalau sedikit ketemu dengan air maka tidak dimakfu. Tapi kalau banyak di pakaian ataupun di air maka tidak dimakfu. Yang jadi persoalan sedikit dan banyak itu ukurannya berapa? Itu tidak ada. Dalam hukum itu sedikit sekian senti, sekian itu enggak ada, banyak sekian itu enggak ada. Lah terus bagaimana? Makanya sering saya katakan baitnya Imam dalam kitab Faraidul Bahiyah itu kan ada bait wa kullu ma lam yandhabit syar'an wala wad'an falil urfi ruju'uhun jala. Setiap masalah yang tidak ada ketentuannya di dalam syariat ada hukumnya, tapi batas-batas hukumnya tidak ada. Maka untuk menentukan batas hukum itu kembalikan kepada uruf atau adat. Contoh di bab syarikoh, bab pencurian. Orang mencuri itu tangannya harus dipotong kalau memenuhi syarat. Mencurinya sudah satu nisabnya mencuri, oke? Dan mencurinya harus dari tempat simpanannya. Makanya kalau ada orang mencuri tidak dari tempat simpanannya, nggak bisa dipotong. Sekarang pertanyaannya, ada nggak hadisnya yang menjelaskan tempat menyimpan duit? Tempat menyimpan motor ada nggak? Tempat menyimpan ayam nggak ada dalam hadisnya, Qur'annya nggak ada.
Itu maknanya wa kullu ma lam yamdhabit syar'an. Setiap masalah yang belum ada ketentuan hukumnya di dalam syariat, falil urfi ruju'uhun jala, maka masalah itu kembalikan kepada urf, adat kebiasaannya menungso. Nah sekarang makanya sekarang orang nyimpen duit aja beda-beda nyimpennya. Ada orang kalau bos-bos perusahaan nyimpennya di brankas, tapi kalau orang-orang kampung-kampung macam-macam, ada yang di bawah bantal, ada yang di lemari, ya tak? Nah itu makanya nanti. Jadi kemudian ketika ada pencuri, dia mencuri, dia ngambilnya dari mana? Itu tempat simpanan atau bukan? Kalau kategorinya menurut masyarakat Tegal itu bukan termasuk simpanan, berarti tidak memenuhi syarat untuk qat'ul yad. Nah, ini masalah air, masalah najis, sedikit atau banyak, itu gak ada ketentuannya. Makanya apa tadi sini? Ya dikembalikan kepada uruf. Uruf itu siapa? Ya kita, masyarakat kita. Kita melihat hal itu najis seperti itu tuh banyak atau sedikit. Itu mananya. Makanya tadi itu wa yasuru wa tu'rafu al-qillatu wal kasratu bil adat. Ukuran banyak najis itu banyak atau sedikit, itu yang menjadi acuannya adalah adat. Kita melihatnya itu banyak atau sedikit najis segitu itu. Nah kalau kata orang itu penilaiannya itu banyak, ya berarti banyak, gitu ya. Dah. Terus wa ya'suru al-ikhtirazu, fama yaqa'u at-talattuhu bihi wa ya'suru al-ikhtirazu annu faqalilun. Setiap sesuatu yang melekat dan susah untuk dihindari, ya'suru al-ikhtirazu annu faqalilun, itu kategorinya adalah sedikit. Biasanya barang sedikit itu kayak peletikan itu loh. Peletikan itu, ya. Ada orang pipis atau ke apa najis atau cipratan itu, nyiprat kena motor itu umpamanya, motor lewat, mobil lewat, cerat airnya itu dah. Itu yang biasanya yang su'ubatul ikhtiraz, sesuatu yang susah dihindari, itu maka kategorinya kecil. Tapi kalau kena mobil jros, badannya kabeh basah, itu bukan qalil lagi itu mah. Kenapa? Karena kita bisa untuk menghindari sebenarnya. Kita mestinya jangan berdiri di tepi jalan, katakanlah seperti itu. Jadi kalau yang sudah susah untuk dihindari, maka itu kategorinya adalah qalilun. Wa mazada fakathirun. Tapi kalau sudah melebihi daripada batas qalil sedikit, maka itu berarti kategorinya banyak. Nah, terus li'anna aslal afi innama asbatnahu li ta'adzuril ikhtiraz. Hukum asalnya najis yang dima'fu itu karena kaidahnya, dasar prinsipnya, ketika najis itu susah untuk dihindari. Sebenarnya itu. Jadi kalau di sini kalau su'ubatul ikhtiraz, susah untuk menghindari, sebenarnya kalau logika saya itu antara sedikit dengan banyak mestinya nggak ada bedanya dong. Mestinya lo ya. Cuman kalau banyak itu orang tahu, mestinya harus menghindar, tapi kalau sedikit itu orang tidak bisa menghindar, karena itu namanya apa? Su'ubatul ikhtiraz, susah untuk menghindarinya. Ya ini, jadi kalau sudah su'ubatul ikhtiraz ma'fu, contohnya ada jeding, terus di bawahnya ada tikus, ada cecak, ada macam-macam hewan, kotorannya masuk ke dalam jeding. Apakah jeding dihukumi najis? Itu najis memang, tapi ma'fu itu. Ma'fu tak? Karena apa? Su'ubatul ikhtiraz. Sama dulu di sini banyak burung walet tuh. Tuh ya burung walet. Kan dulu kotorannya di sini tuh. Itu kalau sudah kita dibusa, dicegah suruh pergi tapi tetap tidak bisa pergi. Itu namanya su'ubatul ikhtiraz. Maka hukum kotorannya kalau kering itu dimakfu itu. Itu loh. Jadi ini kaidahnya nih, elatnya nih. Jadi kesimpulannya kaidahnya begini. Kapan najis itu dimakfu? Satu, ketentuannya sedikit. Oke? Sedikit. Kedua, dalam kondisi keadaan yang su'ubatul ikhtiraz, susah untuk wis ngonae.
yang su'batul ihtiras berarti sudah dimakfu gitu ya. Dah fal yanzur wakila lan den ucapaken al kasiru utawi kang akeh iku ma perkara balago kang tumeka apa ma haddan ing batas yadharu kang pertela apa ma lin nadhiri kadune wong kang ningali min ghairi ta'ammulin saking tanpa angen-angen wa im'anin lan nemen-nemeni. Tapi ada juga yang mengatakan yang disebut banyak itu adalah najis yang bisa dilihat dengan mudah tanpa melalui gini-gini dileng-gileng gitu loh ya. Jadi begitu kena najis keli dari jarak sekian pun sudah keli. Tapi kalau kolil itu kan tadi kan ya susah untuk ditemukan oleh indra gitu ya. Wakilalan den ucapaken innahu temen satune al kasir iku ma najis zada kang tambah opo ma'alat dinari ing atase saukurane dinar. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa disebut banyak itu kalau tempelan najisnya itu, bentuk najisnya itu sudah melebihi daripada bulatan dinar. Taruhlah kalau sekarang mungkin duit duit Indonesia itulah yang recehan itu umpamanya gitu. Dah wakila lan den ucapaken innahu temen satuhune al kasir iku al kafu saepek-epek seluas ini telapak tangan. Itu berarti sudah besar fasoidan atau lebih sanduhure. Jadi kalau najisnya itu sudah selebar telapak tangan berarti itu sudah kategorinya al kathir, berarti sudah tidak lagi mengandung unsur makfu. Wakila lan den ucapaken ma iku barang zata kang tambah opo ma alal kafi wakila innahu ad-dirhamu innahu temen satune al kasir iku ad-dirhamu dirham sak dirham al-bighal al-bighali gitu ya. Dirham al-bighali fasoidan maka sak penduwur. Itu macam-macam ukurannya banyak ini kil. Wakila lan den ucapaken iku ma perkara zata kang tambah opo ma alaihi ing atase dirham al-bighali. Wakila lan den ucapaken iku mana jizada kang tambah opo ma ala dufri ing atase sak kuku selebar kuku ya, kalau kukunya jempol ya segini. Jadi itu macam-macam kilnya untuk batasan najis yang banyak itu. Wal bighali ikila den ucapaken huwa utawi bighali iku nisbatun dan nisbatakan ila malikin maring raja. Wa dirham al bighali utawi sak dirham bighali huwa ya dirham bighali iku samaniyatu dawaniqa 8 piro-piro danik bi khilafid dirhami bedani kelawan dirham at-tabari fa innahu maka tem satune dirham tabari iku arbaatu dawanik 4 dawanik 4 kepeng lah ya kira-kira gitu. Wa dirhamu utawi dirham al-ghali fa innahu maka tem satune dirham al-ghali iku sittatu dawanik 6 piro-piro dawanik. Wasalisu utawi syarat sae salat kang kaping 3 iku satrul aurati nutup aurat. Iku satrul aurati nutup aurat. Pertama kemarin syaratnya salat toharatun anil hadasaini. Terus yang kedua adalah toharatun anin najasa fil badani wal lubsi wal makani. Pakaian, badan dan tempatnya harus suci. Syarat sholat yang ketiga adalah satrul aurat, menutup aurat. Yakhrumu bijirmin ya.